usia dari Habib, kita boleh dapatkan saf kita ke hadapan lebih sedikit dan agar kita dapatkan manfaat atau keberkahan daripada ulama kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita semuanya membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai terlebih dahulu dan diikuti oleh ma'asyiral muslimin sekalian. Ikutin setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dhanbin 'azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha insyaallah ta'ala min aminin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para pejabat, para petinggi daripada Petronas KLCC yang kami muliakan, beserta para pekerja, hadirin hadirat, khususnya juga alhamdulillah orang tua kami, ayahanda kami yang juga ikut bersama kami, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Kaf yang kami muliakan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, atau dalam rangka kita melapor diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur di musalla surau yang insyaallah selalu dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hamid Naufal bin Ali Al-Kaf. Saya masuk dari Majelis Ta'lim Nur Alawi di Indonesia. Bila Bapak, Pakcik, Makcik kebetulan ada jalan-jalan ke Kota Bandung, kita di situ ada masjid besar namanya Masjid Raya Alun-Alun Bandung. Kita ada setiap bulan kuliah di situ.
insyaallah. Mudah-mudahan saya sudah sampai di sini. Saya tunggu bapak-bapak sekalian untuk sampai juga nanti di Indonesia. Memperkuat hubungan silaturahmi adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memutuskan silaturahmi, maka itu adalah ancaman. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Semua ikhwan kita muslim adalah satu saudara, bagaikan bangunan yang kokoh. Semakin kita bersatu, semakin di situ akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita berpecah belah, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu rahmah wal firqah azab. Bersatu adalah berjamaah, ini adalah rahmat dari Allah. Kita hari ini tujuan kita satu, sama-sama silaturahmi, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita introspeksi diri, mari kita berkaca diri, sudah sampai di mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di mana pengikutan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang mana hari-hari kita mungkin kalau kita hitung-hitung lebih banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya coba tanya kepada yang hadir sekalian, satu hari satu jam, satu hari satu malam ada berapa jam? Satu hari satu malam ada berapa jam? Ada 24 jam. Kemana yang 24 jam ini? Kalau kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, maka kita akan memanfaatkan waktu yang singkat ini sebaik-baik mungkin. Bayangkan satu hari 24 jam. Lalu kita ambil waktu istirahat, tidurnya kita 8 jam. Kita kerja 8 jam. 8 ditambah 8 sudah 16 jam berkurang. Sisanya berapa? Sisanya 8 jam. Kemana yang 8 jam ini? Yang 8 jam ini kemana? Kalau tidur saja bisa 8 jam, kerja 8 jam, yang 8 jam ini buat siapa? Sementara kita laporan sama Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam, berapa jam kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak sampai 1 jam. Kita salat zuhur paling lama 5 menit. Ditambah lagi asar 5 menit. Ditambah lagi maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, total semuanya cuma 25 menit kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur saja kita sudah banyak membuang waktu. Dari kerja saja kita banyak membuang waktu. Tetapi bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang pintar, maka dia bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini dalam 24 jam menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? 1 kali 24 jam ini kita termasuk orang-orang yang hebat di dalam beribadah kepada Allah. Di sini saya akan bawakan perkataan daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kepada kita, bagilah dalam 24 jam itu menjadi 4 bagian. Mudah-mudahan kita bisa membagi waktu 24 jam menjadi 4 bagian, dan insyaAllah hari-hari kita, satu hari kita menjadi satu hari yang bermanfaat, menjadi satu hari yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang pertama, yang boleh mau catat silakan, mudah-mudahan ini ilmu manfaat, sebab kita hidup ini sementara. Tidak ada umur kita ini yang panjang, tidak ada yang lama. Semua kita pasti mati, dan semua kita pasti akan ada menentukan 2 pilihan. Setelah kita meninggalkan alam yang fana ini, ada 2 pilihan. Yang pertama kita masuk ke surga, yang kedua kita masuk ke neraka. Tinggal bagaimana cara kita untuk memasukinya. Kalau kita kepingin masuk ke surga, maka ikutilah ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita bagi dalam 24 jam supaya 24 jam ini bermanfaat. Yang pertama adalah bagi waktumu, luangkan waktumu yang pertama untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa tersebut sudah terlebih dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam 24 jam terkadang kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh satu saja. Misalnya kita tidur,
Mungkin di antara kita ada yang lupa membaca doa tidur. 8 jam kita buang masa kita untuk tidur istirahat. Tapi bila tidak dimulai dengan doa, maka rugilah 8 jam tersebut. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Tapi bila kita doa, sebelum kita tidur kita berdoa, maka kita termasuk orang-orang yang tidurnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini adalah doa yang bagi anak-anak pendidikan dasar. Kita harus meningkatkan diri kita lagi. Kalau kita dulu masih kecil, kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah dewasa mesti kita tambah-tambah doa-doa yang lain. Apakah doa-doa yang lain? Banyak sekali. Di antaranya membaca Al-Quran, suratul Fatihah, membaca ayatul kursi sesuai daripada anjuran Nabi Muhammad SAW, membaca doa-doa yang lain supaya apa? Dalam 8 jam tidur kita menjadi tidur mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tambahan lagi sebelum tidur, biasakan kita berwudu. Orang yang tidurnya pakai wudu luar biasa. Coba kita tengok 17 tahun yang lalu, kalau kita tidurnya pakai wudu, tidurnya pakai doa, 8 jam tidur kita menjadi tidur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkadang kita tidur saja, kita sudah lupa kepada Allah karena penat kerja, karena kita pusing, karena kita mikirin yang lain-lainnya, urusan-urusan dunia, sehingga istirahat kita tidak sesuai dengan anjuran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu luangkan waktu kita untuk berdoa. Tidur kita yang 8 jam yang kita buang masa kita pakai doa. Lalu setelah kita bangun tidur pun ada doanya. Doa bangun tidur. Setelah itu kita kerja menghabiskan waktu yang sangat lama, penat, capek dan lain sebagainya, ada juga doanya. Ketika kita keluar dari rumah, kita berserah diri kepada Allah. Sebab apa? Pada saat kita keluar daripada rumah, kita berserah diri kepada Allah, maka jalannya kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ayo semua kita baca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini doa kita lupakan. Padahal ini doa anjuran langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita keluar dari rumah kita, maka kita mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya kita menjadi jalan yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita sudah melupakan. Kita menganggap diri kita sudah hebat. Kita punya kereta yang paling bagus. Kita punya keamanan yang paling hebat. Kita punya kekuasaan yang paling luar biasa. Kita punya harta yang sangat banyak. Kita semena-mena dan lain sebagainya. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, jadikanlah dalam 24 jam. Yang pertama adalah selalulah kita berdoa. Dalam aktivitas manapun kita mesti berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, pasti akan diberi oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak minta kepada Allah, kadang-kadang kita lupa kepada Allah, kadang-kadang kita juga melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, gunakan waktumu itu untuk selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sering-seringlah kita duduk-duduk di majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah di Surawi ini ada majlis-majlis ilmu. Kita datangkan guru agama, kita dengarkan tausiah-tausiahnya. Ini mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajak kita amal ibadah yang kita kerjakan yang selama ini mesti dilandasi dengan ilmu. Sebab orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka mana mungkin ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan mesti ada ilmunya. Salat mesti pakai ilmu. Puasa ada ilmunya. Sedekah pun ada ilmunya.
duduk-duduk di tempat yang baik juga ada ilmunya, ada akhlaknya, ada sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kita sibuk saja kerja, kita tidak mau duduk di majlis-majlis ilmu, maka mungkin amal ibadah kita selama ini akan mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sempatkan dalam seminggu 1 kali saja kita duduk di majlis-majlis ilmu, supaya hati ini menjadi tenang, supaya hati ini ibarat handphone itu mesti dicas, insyaallah amalia-amalia kita pun akan menjadi amalia yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang paling penting. Sebab setelah kita berdoa, lalu berzikir, bersolawat dan duduk di majlis ilmu, ini yang paling penting. Sebab ilmu inilah yang membedakan mana orang tersebut akan diterima ibadahnya, mana orang tersebut tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Berapa banyak orang-orang yang ibadah, tapi ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena salah di dalam ibadahnya. Berapa banyak orang-orang yang membaca ataupun sholat, tapi sholatnya menjadi sholat yang tidak diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin." Fawailul lil musallin. Mesti kita artikan ini ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sholat? Orang yang sholat yang diancam oleh Allah. Saya tidak bicara orang yang tidak sholat. Yang sholat saja diancam oleh Allah, apalagi yang tidak sholat. Allah mengancam bagi mereka yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai. Yang lalai di dalam sholatnya, yang mengakhirkan waktu sholatnya, yang main-main di dalam sholatnya, yang tidak dilandasi ilmunya, wudunya dia salah, istinjanya salah, ketika takbiratul ihram tidak ada kekhusyuan dan lain sebagainya, maka orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kadang-kadang mendengar ada orang yang bagus bacaannya, alhamdulillahirabbil alamin, tapi makhrajnya, tajwidnya kadang-kadang dia salah, sehingga menyebabkan salat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita duduk di majlis ilmu, kita tanyakan kepada kita punya guru, kita punya cikgu, tolong dengarkan saya baca Fatihah, supaya Fatihah saya ini jelas, sehingga solat kita insya-Allah sedikit demi sedikit kita perbaiki menjadi solat-solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga di dalam solat banyak sekali caranya, di antaranya anjuran berjamaah. Alhamdulillah di sini ada musalla, ada surau. Maka siapkan waktu kita. Tinggalkan urusan dunia ketika kita masuk ke dalam surau. Tinggalkan urusan-urusan yang berkenaan dengan dunia, berkenaan dengan nafsu, berkenaan dengan emosi dan lain sebagainya. Tinggalkan terlebih dahulu, masuk ke surau, kita fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat salafun as-salih, kita lihat Sayyidina Umar, kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita lihat Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau salat, Allahu Akbar, rumahnya terbakar, rumahnya ada api. Orang-orang lain sibuk memadamkan api tersebut, sementara beliau asyik di dalam salatnya. Setelah api tersebut padam, selesai Imam Ali salat, orang-orang bertanya, "Ya Imam Ali, apakah engkau tidak sadar bahwasanya rumahmu terbakar, api yang menyala-nyala, sementara engkau khusyuk di dalam salat saja?" Apa yang dijawab beliau? "Saya tahu ada api, tapi saya lebih disibukkan dari api yang lebih besar, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Kekhusyuan yang sangat luar biasa, dan khusyuk ini mesti dipelajari, mesti kita dapatkan dari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang mengajak kita untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah kita beruntung, Allah Ta'ala jadikan kita di siang yang berkah ini, di petang yang berkah ini, sewaktu kita menanti sholat zuhur berjamaah, ada sedikit tausiah, mudah-mudahan bisa menambahkan amal ibadah kita menjadi orang-orang yang dekat, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang pandai di dalam memanfaatkan waktu dalam 24 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu sebelum saya lanjut, yang kedua ini adalah berzikir, maka mari kita penuhi hati kita dengan zikir. Sama-sama kita sedikit zikir, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya kita bersuara walhamdulillah la illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir disertai dengan hati yang hadir. Zikir disertai dengan hati yang betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang zikir tertolak? Kenapa? Karena lisannya berzikir, hatinya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang saya bacakan ini adalah kalimat yang sangat spesial. Kalimat yang sangat luar biasa. Sebagaimana dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan. Dua kalimat yang khafif, yang ringan. Sagilatan fil mizan. Maka dua kalimat yang kita baca baru saja ini, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua kalimat yang lisan kita ketika kita berucap ini ringan, tidaklah berat. Dimanapun kita berada, asal kita ingat kepada Allah, mengucapkan tasbih subhanallah, 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 maka ini kalimat sangatlah ringan diucapkan, akan tetapi akan memberatkan nanti ketika di mizan. Semua amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Bagi orang yang banyak membaca kalimat tasbih ini, maka amal ibadahnya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sedikit, yang kita hidup di bumi ini, sedikit kita punya amal, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, amal ibadah kita akan ditimbang menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab pakcik-pakcik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bangga, siapalah kita ini? Apa amal ibadah kita? Sudahkah kita buktikan bahwasanya kita ini betul-betul cinta kepada Allah? Hati kita selalu lupa kepada Allah. Hari-hari kita tak ingat kepada Allah. Hari-hari kita sudah melupakan dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah lupa semuanya. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah, bagaimana perjuangan para tabi'in yang mana mereka selalu memperjuangkan kita sehingga kita alhamdulillah bisa hidup nikmat, bisa hidup luar biasa, mengenal Allah, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya di akhir zaman sekarang ini, mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak berzikir. Basahi lidah ini dengan berzikir kepada Allah, yaitu dengan kalimat tasbih, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Semua baca la Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Hati ini, lisan ketika berucap, hati pun harus ikut berucap. Sebab apa? Kita hidup ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apa kata Nabi? Iman kita ini falyasdad wa yanqus. Iman kita ini naik turun, pasang surut. Kadang-kadang kalau kita dekat surau, saya yakin semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita masuk
ke tempat pasar, kita masuk ke tempat shopping, kita masuk ke tempat-tempat hiburan, kita masuk ke tempat-tempat pelancongan, maka mungkin iman kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi, jaddidu, perbaharui. Jaddidu, perbaharui iman kalian dengan apa? Bila ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Seperti sebuah handphone, kalau tidak dicas maka tidak bisa kita guna. Begitu juga kita punya hati. Kalau hati ini selama ini kita lupa kepada Allah, maka hidup kita akan berantakan, maka hidup kita akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi tapi tidak nyaman. Berapa banyak orang yang punya harta banyak tapi tidak enak. Hidupnya tidak nyaman. Kenapa? Hatinya sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak punya apa-apa, jabatan dia tidak punya, harta dia tidak punya, tapi hatinya selalu kepada Allah, maka hidupnya akan menyenangkan. Kenapa? Karena sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat atas perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berserahlah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Basahi lisan ini dengan zikir kepada Allah. Basahi lisan ini dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita lupakan Nabi Muhammad. Hari-hari kita harus ingat siapa Nabi Muhammad SAW. Sebab keadaan para sahabat Nabi, mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak ada yang mereka bicarakan. Mereka jarang sekali membicarakan Al-Quran, jarang sekali membicarakan hal-hal yang sifat dunawi. Tapi mereka yang membicarakan mereka adalah tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang anak kecil, ketika ditanya oleh orang tuanya, anak ini menjawab, saya telah melihat Rasulullah, bagaimana jalannya. Lalu ditiru oleh anak-anak yang masih kecil tersebut. Inilah sahabat-sahabat Nabi. Dari kecil mereka sudah meniru Nabi Muhammad. Dari langkah jalannya saja mereka tiru. Dari segi pakaiannya mereka tiru. Dari segi doanya, semuanya sunnah-sunnah mereka tiru. Sehingga mereka besar menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman era sekarang, anak-anak kecil di zaman sekarang, mereka sudah tidak mengenal lagi siapa Nabi Muhammad SAW. Yang mereka kenal adalah seorang orang yang hebat di mata dunia, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kemunduran yang ada di zaman sekarang. Kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita punya anak menjadi anak-anak yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja kita berada, di negeri manapun kita berada, kita ajarkan didik mereka supaya mereka selalu menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah melalui salat yang baik, melalui zikir yang baik, melalui membaca daripada salawat, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka insya Allah termasuk orang-orang yang akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ingat pesan saya terakhir ini, bahwasanya ketika kita hidup di akhir zaman sekarang ini, kebanyakan orang-orang akan berkata orang tua yang berhasil di dunia dan akhirat adalah orang tua yang punya anak dapat gelar doktor, profesor. Itulah ciri-ciri orang tua yang berhasil. Ini sebetulnya salah. Kalau di dunia mungkin benar, tapi ingat, orang tua yang berhasil adalah bukan orang tua yang ketika dia meninggal memiliki anak-anak seperti doktor, profesor. Tapi orang tua yang meninggal dunia atau orang tua yang berhasil adalah ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak yang pandai berdoa untuknya. Kadang-kadang kita salah. Kita lihat, kita tengok orang tua, oh itu orang berhasil, anaknya semuanya jadi doktor, profesor, tapi tidak pandai berdoa. Sehingga dia meninggal dunia, dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak yang pandai membaca doa untuk orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang sudah masuk surga. Allah memerintahkan kepada orang yang sudah masuk surga, irqa fid darajah. Allah berfirman, irqa fid darajah. Orang sudah masuk surga, tapi Allah perintahkan naik lagi ke derajat yang lebih tinggi. Padahal dia sudah di surga. Dia sudah masuk surga, tapi Allah perintahkan irqa fid darajah. Naiklah lagi engkau ke derajat yang lebih tinggi di surga. Orang yang masuk surga ini bingung. Bima ya Rabb, dengan apa ya Allah saya bisa naik derajat yang lebih tinggi? Ternyata di surga pun ada tingkatan, ada jabatan-jabatan, ada yang lantai bawah, ada yang lantai atas.
Sementara ini orang sudah masuk surga, mendapatkan nikmatan dari Allah, tapi Allah perintahkan irqa fid darajah, naik ke derajat yang lebih tinggi. Naiklah lagi, orang ini bingung. Lalu dia berkata kepada Allah, bima ya Rabb, dengan apa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bid-du'ai waladika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau ingin naik ke derajat yang lebih tinggi di surga, bid-du'ai waladika, dengan doa anakmu maka engkau bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebelum kita meninggal dunia, ajarkan anak-anak kita, hei anak, kau mesti selalu mendoakan saya. Sebab apa? Doa ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan waktu bagian yang kedua dalam 24 jam, yaitu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan duduk di majelis ilmu, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dalam 24 jam, yang pertama, jadikan luangkan waktu untuk berdoa. Yang kedua, berzikir dan duduk di majelis ilmu. Yang ketiga adalah jadikan dalam 24 jam waktumu itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran jangan dipegang saja, Al-Quran jangan disimpan saja, Al-Quran harus dibaca, Al-Quran harus diamalkan. Ma'at tadabbur, bacanya bukan hanya baca saja, tapi dengan tadabbur, dengan fasih, dengan ilmunya, dengan tajwidnya, jangan sampai salah. Sebab berbahaya. Satu saja hilang di dalam Al-Quran, misalnya tasydid kita hilangkan, maka akan berubah makna. Dan jauh sekali makna tersebut akan berubah. Maka kita penting belajar membaca Al-Quran dan masukkan dalam kehidupan kita. Sebab orang yang membaca Al-Quran pasti akan didekati oleh malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr. Sahabat Nabi Usaid bin Hudayr ini sedang berjalan bersama anaknya yang bernama Yahya. Lalu Usaid bin Hudayr ini ketika dia berjalan dalam jalan yang sangat jauh, lalu tak lama kemudian dia mengajak kepada anaknya untuk istirahat di bawah pohon. Duduklah mereka berdua. Setelah mereka duduk berdua, lalu Usaid tidak mengambil daripada sia-siakan waktu yang kosong, dia membaca bagian-bagian dari surah Al-Baqarah. Waktu dia membaca Al-Baqarah, kuda yang dia gunakan kendaraan atau kereta, kalau dulu keretanya kuda yang dia pakai ini dia ikat di bawah pohon. Waktu dia baca surah Al-Baqarah, maka kuda yang terikat ini seperti ketakutan. Waktu dia baca surah Al-Baqarah, kuda ini seperti ketakutan, mau lari. Lalu Usaid berhenti membaca Al-Quran, berhenti juga kuda. Usaid lanjut lagi, kudanya lari lagi takut, tapi diikat sama tali. Hal ini, kejadian ini membuat bingung Usaid. Kenapa ini binatang? Saya baca Al-Quran takut. Saya berhenti, dia berhenti juga. Lanjut lagi Al-Baqarah, takut lagi kuda ini seperti ketakutan mau lari. Akhirnya anaknya yang bernama Yahya yang duduk di samping dia mundur sedikit, dia tengok ke atas. Ternyata di atas ada awan berbentuk lampu, awan yang bercahaya. Lalu Usaid pun menengok awan tersebut, dia gelisah dan takut. Akhirnya dia bawa anaknya, ayo kita balik. Ini berbahaya, ada apa ini? Ada awan dari lampu mendekat kepada kita, sehingga menyebabkan kuda ini takut. Besok dia gelisah, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, kada wa kada, seperti ini diceritakan. Al-Bariha kada wa kada, semalam begini. Lalu Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, ya Usaid, andai kata engkau lanjutkan, engkau teruskan Al-Baqarah yang kau baca, maka akan banyak sekali lampu-lampu atau awan-awan yang berbentuk lampu yang mendekati engkau. Dan banyak sekali orang-orang yang akan menyaksikan awan yang berbentuk lampu tersebut. Itu adalah malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang di bumi ini memandangkan firman-firman Allah, malaikat rahmat tersebut minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk mendekati hambamu yang sedang membaca Al-Quran. Intinya bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran,
Ketika kita membaca Al-Quran, maka malaikat-malaikat rahmat yang akan mendekat kepada kita. Rumah tangga yang di dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan banyak malaikat-malaikat rahmat. Tapi rumah yang jarang dibaca Al-Quran, yang datang bukan malaikat rahmat, tapi syaitan, iblis. Makanya banyak rumah tangga yang kacau, makanya banyak rumah tangga yang tidak enak, yang sering gaduh, rumahnya gersang, tidak nyaman. Jangan-jangan rumah tersebut jarang sekali dibacakan Al-Quran. Tapi kalau rumah yang selalu dibacakan, dikumandangkan Al-Quran, maka saya yakin rumah tersebut adalah rumah cerminan daripada rumah yang mencontoh langsung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membagi waktu kita yang ketiga ini untuk selalu membaca Al-Quran antara maghrib dengan isya. Ingat, maghrib dengan isya itu adalah waktu-waktu ijabah. Maghrib dengan isya adalah waktu-waktu mustajabah. Al-Habib Abu Bakar menyatakan bahwasanya al-kanas kullu kunus ma bainal maghrib wal isya'in. Simpanan mutiara Allah terletak antara maghrib dengan isya. Siapa yang ingin mendapatkan langsung mutiara dari Allah, jaga maghrib dengan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Tetapi akhir zaman sekarang ini bisa kita tengok antara maghrib dengan isya semua orang-orang sibuk dengan urusan-urusan dunia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga antara maghrib dengan isya dengan amal ibadah kepada Allah. Sebab maghrib dengan isya adalah waktu ijabah, waktu ketika kita berdoa insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat. Yang pertama saya ulang karena baru saja ada yang datang mungkin tidak mendengar. Yang pertama, bagian dalam 24 jam jadikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, luangkan waktu berdoa. Yang kedua, berzikir dan bersolawat dan duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir, poin yang paling penting adalah bertafakur. Bertafakur atas segala kesalahan dosa yang pernah kita buat. Kadang-kadang kita lupa kita ini banyak dosa. Kita menganggap diri kita sudah hebat. Saya ini orang sudah hebat. Saya rajin ke masjid. Saya sering baca Quran. Saya zikir. Padahal amal yang lain, mungkin amal tersebut ada yang diterima dan amal tersebut ada yang ditolak. Amal ibadah yang kita lakukan cuma ada 2 pilihan. Ada amal tersebut diterima, ada amal tersebut ditolak. Tergantung bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang bertafakur tentang kekuasaan Allah, bertafakur tentang keesaan Allah, bertafakur tentang dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka ini lebih baik. Tafakur saat khairun min ibadah sanah. Tafakur sesaat saja lebih baik daripada kita beribadah selama setahun. Sebab apa? Orang yang beribadah selama setahun belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi bagi orang yang bertafakur sejenak saja, dia taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, maka saya yakin sebanyak dosa yang pernah dia perbuat, kalau betul-betul bertobat kepada Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya penutup, ada satu cerita. Ada seorang ulama menangis selama 40 tahun. Saya tanya sama pakcik-pakcik yang hadir, yang ada di Sulawesi, pernahkah kita menangis setahun? Setahun menangis? Tak ada. 1 bulan pun mungkin tak ada. Ulama ini menangis selama 40 tahun. Hari-hari dia banyak menangis. Ketika murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, kaifa antum tabki?" Wahai guru, kenapa engkau menangis? Apa dia jawab? "Aku menangis sudah semenjak 40 tahun yang lalu." Ada apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis selama 40 tahun? Dia katakan, "Aku ingat 40 tahun yang lalu aku pernah melakukan satu kesalahan. 40 tahun yang lalu pernah melakukan dosa. 30 tahun yang lalu kita pernah membuat dosa. 10 tahun yang lalu kita ingat tak kita punya dosa. Ini beliau 40 tahun dia ingat pernah punya dosa. 40 tahun sebanyak itu dia menangis. Ketika ditanya, "Ya Syekh, dosanya seperti apa sehingga engkau menangis sampai 40 tahun?" Dia katakan, 40 tahun yang lalu. Ini mesti kita renungkan. 40 tahun yang lalu. Mungkin kita 20 tahun yang lalu kita semuanya sudah lupa. Beliau mengatakan 40 tahun yang lalu saya pernah kedatangan tamu. Terus waktu tamu saya datang tamu tersebut,
Akhirnya saya ke pasar, saya belanja ikan. Saya beli ikan 2 kilo. Lalu saya masak ikan tersebut, saya bakar.